Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulinda Stefanitias. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang DHCP server dan jaringan wireless, lalu melakukan simulasi percobaannya. Untuk materi yang pertama yaitu DHCP server. Tujuan dari materi ini memahami fungsi DHCP server dan klien, lalu mensimulasikan DHCP server dan klien dengan Cisco Packet Tracer. Dapat kita ketahui bersama, DHCP itu kepanjangannya Dynamic Configuration Protocol, yang merupakan layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP disebut sebagai DHCP server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut sebagai DHCP client. Nah, untuk kelebihan dari DHCP server, salah satunya memudahkan dalam transfer data kepada PC klien lain atau PC server. DHCP menyediakan alamat-alamat IP secara dinamik dan konfigurasi lain. DHCP ini didesain untuk melayani network yang besar dan konfigurasi TCP atau IP yang kompleks. Kekurangan dari DHCP server ini yaitu semua pemberian IP bergantung pada server, maka dari itu, jika server mati, maka semua komputer akan disconnect dan saling tidak terhubung. Nah, metode dalam konfigurasi DHCP ini ada dua, konfigurasi dengan range secara random, otomatis IP, pemberian IP address kepada klien secara random dan dapat berubah-ubah, namun masih dalam range IP address yang ditentukan. Konfigurasi dengan fix alamat IP address, pemberian IP address yang sifatnya tetap value pada klien yang memerlukan data MAC address. Nah, ini untuk percobaannya. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan DHCP server dan DCHP client di atas jaringan wireless bridge yang telah kita praktikumkan sebelumnya. Yang bertindak sebagai DHCP server adalah PC server dan yang bertindak sebagai klien adalah laptop dan smartphone. Untuk skema jaringannya seperti ini. Untuk skema jaringan itu menggunakan skema jaringan yang sebelumnya, namun ditambahin pada router 2-nya terdapat switch yang menghubungkan access point 1, access point 2 dengan wireless laptop dan smartphone. Nah, langsung saja kita melakukan langkah percobaannya. Sudah kita buat skema jaringannya. Lalu untuk langkah yang kedua yaitu setting IP server secara statik dengan menggunakan IP 192.168.1.253/25. Kita cek pada DHCP. Di bagian desktop, lalu di IP configuration. Nah, pada ini untuk IP address-nya itu menggunakan 192.168.1.252 dengan subnet mask 255.255.255.128. Default gateway-nya 192.168.1.128 dengan DNS server 33.33.33.1 seperti itu. Untuk langkah yang kedua sudah sesuai. Lalu yang ketiga yaitu kita mengaktifkan DCHP server dengan konfigurasi seperti gambar berikut. Oke. DHCP servernya kita lihat pada bagian service, lalu di DHCP. Nah, dari layar ini itu untuk default gateway-nya 192.168.1.128 dengan pool name yaitu server pool. DNS servernya itu 33.33.33.1. Nah, start IP address-nya itu
192.168.1.150 dengan subnet mask 255.255.255.128. Lalu untuk maksimum number of usernya itu ada 50. Terus kita add, lalu di save seperti itu. Baik, untuk langkah yang ketiga sudah. Aktifkan laptop dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Oke, kita aktifkan laptop dengan menggunakan DHCP client. Laptop, bagian desktop, lalu bagian ini untuk IP configuration, lalu di bagian DHCP. Nah, seperti ini. Pada kita bagian laptop ini, DHCP-nya yaitu IP address-nya 192.168.1.150 dengan subnet mask 255.255.255.128. Nah, default gateway-nya itu 192.168.1.128 dengan data server 33.33.33.1 seperti itu. Nah, untuk DHCP-nya otomatis ya teman-teman. Lalu untuk yang kelima, untuk langkah yang keempat sudah kita aktifkan bagian laptop dengan menggunakan DHCP client. Lalu untuk langkah yang kelima, kita harus mengaktifkan smartphone pula dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Di bagian smartphone, desktop, IP configuration. Nah, pada bagian DHCP ini IP address dari smartphone itu 192.168.1.151 dengan subnet mask 255.255.255.128. Default gateway-nya 192.168.1.128 dengan DNS server 33.33.33.1. Nah, DHCP-nya untuk request-nya successful seperti itu. Lanjut, untuk yang kelima sudah kita berhasil untuk menggunakan DHCP kliennya. Nah, untuk percobaan dari simulasi DHCP server sudah selesai. Lanjut untuk materi yang kedua, yaitu jaringan wireless. Nah, tujuan dari materi jaringan wireless ini mengetahui penggunaan jaringan wireless, mengetahui metode autentifikasi keamanan dari jaringan wireless, mensimulasikan jaringan wireless dengan Cisco paket WiSA. Nah, dapat kita ketahui bersama, wireless adalah jaringan nirkabel menggunakan gelombang radio seperti ponsel, televisi, radio, dan wifi laptop. Bahkan, komunikasi melalui jaringan wireless sangat mirip dengan komunikasi radio dua arah. Untuk cara kerja dari jaringan wireless seperti berikut, yaitu adaptor wireless komputer menerjemahkan data menjadi sinyal radio dan mengirimkan menggunakan antena. Lalu, router wireless menerima sinyal dan melakukan decode data. Router mengirimkan informasi ke internet koneksi kabel Ethernet dan terhubung ke komputer penerima. Wireless internet adalah layanan internet yang dapat diakses tanpa koneksi kabel fisik ke komputer menggunakan internet. Nah, terdapat berbagai macam keamanan jaringan wireless, yaitu WPA-PSK, pengamanan jaringan nirkabel dengan menggunakan metode WPA-PSK jika tidak ada autentifikasi server yang digunakan. Yang kedua, WEP atau Share Key, itu ya metode pengamanan jaringan nirkabel. Untuk WPA yaitu suatu sistem untuk mengamankan jaringan nirkabel. Seperti itu. Langsung saja kita ke simulasi dari percobaan jaringan wireless.
Pada percobaan ini, kita akan mensimulasikan jaringan wireless bridge dengan menggunakan metode autentifikasi keamanan dan tanpa metode autentikasi keamanan. Untuk access point 1 akan menggunakan autentifikasi keamanan WPA2 PSK, sedangkan untuk access point 2 tanpa autentifikasi keamanan. Sedangkan untuk setting IP-nya kita menggunakan static, seperti itu. Berbeda dengan DHCP server, untuk setting IP-nya kita menggunakan DHCP. Nah, untuk yang jaringan wireless kita menggunakan static setting IP-nya. Nah, untuk skema jaringannya kita sesuai dengan simulasi dari DHCP server tadi. Oke, untuk skema jaringannya sudah kita buat. Lalu untuk langkah yang kedua, kita setting access point 1 pada port 1 dengan SSID AP1, channel 1, dan metode autentikasinya keamanan WPA2 PSK dengan password 12345678. Oke, baik, kita lakukan saja untuk langkah yang kedua pada access point 1. Oke, config port 1. Nah, di sini terdapat SSID access point 1 AP1. Lalu dengan sistem keamanan autentikasinya itu WPA2 PSK dengan passwordnya 12345678. Sudah sesuai dengan perintah dari langkah yang kedua. Oke. Baik, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu langkah ketiga. Setting AP2 pada port 1 dengan SSID AP2 dengan channelnya 6 tanpa menggunakan metode keamanan. Oke. Setting pada access point 2. Bagian config ke port 1 yaitu SSID-nya AP2 lalu dengan channel 6. Dan untuk authentication-nya itu kita tidak menggunakan keamanan, kita centang disable-nya, seperti itu. Baik, untuk langkah yang ketiga sudah sesuai. Untuk langkah keempat yaitu setting laptop pada wireless 0 dengan SSID AP1. Metode autentikasinya itu WPA2 PSK dengan password 12345678 dengan IP address seperti berikut. Oke, untuk setting laptop, kita setting laptop, config, lalu kita pada submenu wireless 0. Nah, dari sini kita bisa melihat SSID-nya itu AP1 dengan keamanan autentikasinya itu WPA2 PSK, passwordnya 12345678. Nah, untuk IP configuration-nya itu 192.168.1.150 dengan subnet mask 255.255.255.128. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, untuk setting smartphone pada wireless 0 dengan SSID AP2 dengan tanpa metode autentikasi keamanan, IP address-nya seperti itu. Oke. Pada smartphone kita setting juga di bagian config, lalu di bagian wireless 0 dengan SSID AP2. Untuk autentikasinya itu disable karena tidak memiliki keamanan. Dengan IP configuration 192.168.1.151 dengan subnet mask 255.255.255.128. Seperti itu. Baik, lalu kita untuk langkah yang terakhir kita tes bahwa laptop sudah terkoneksi dengan smartphone. Silakan jalankan perintah ping dari laptop ke smartphone. Oke. Kirimkan email dari laptop ke smartphone.
Kita masukkan simulasi, lalu kita jalankan. Oke, sudah melewati switch 1 ke access point 2. Oke, berhasil ke smartphone, lalu kembali ke laptop. Berhasil, successful. Kita coba dari smartphone ke laptop. Oke, kita simulasikan. Oke, sudah menuju laptop, kembali. Apakah successful? Nah, untuk pengetesan dari smartphone ke laptop juga berhasil. Jadi untuk langkah yang terakhir, pengetesan koneksi dari laptop ke smartphone ke laptop berhasil dijalankan. Berikut presentasi dari saya untuk materi dan DHCP server dan jaringan wireless. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.